Ini aja ijazahkan Haikalul Ma'arif, peta-peta ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifat itu mau kemana aja, kisi-kisinya cuma 4. Dan 4 itu adalah syahadat-syahadat alam semesta terkumpul di dalamnya. Mulai dari ini aja ijazahkan Haikalul Ma'arif, peta-peta ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifat itu mau kemana aja, kisi-kisinya cuma 4. Dan 4 itu adalah syahadat-syahadat alam semesta terkumpul di dalamnya. Mulai dari masa pramasa, alam pra-alam, dari masa qadimiyah sampai masa azaliyah, sampai masa nuriyah, khalqiyah, dan akhir zaman. Barangkali sudah menghafalnya, sudah tahu, tapi kalau itu disyarah itu ajib sekali ya. Mungkin di pertemuan kalau saya mampir lagi kita jelaskan itu ya. Jadi caranya mulai dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa harus syahadat? Siapa tahu dalam satu nafas kita pernah suudzon kepada Allah, inda ahlul haqaiq itu kufur ya. Maka kita syahadat. Setiap kali mau wirid syahadat. Jadi antum kenapa wiridnya nggak usul-usul? Karena nggak ada syahadat ya. Syahadat dulu kalau mau wiridan, mau istighosahan, mau ceramah, itu syahadat dulu dalam hati. Kalau nggak syahadat dalam muqaddimah. Terus baca Al-Fatihah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Fatihahnya ditaruh belakang. Jadi setelah syahadat langsung Ahadzatullah. Ahad itu zat Allah, nama dari zat Allah. Jadi zat Allah itu namanya Ahad. Maka kul huwallahu ahad menjadi sepertiga Al-Quran. Bal indi Al-Quran kullu. Walaupun Nabi mengatakan sulusul Quran, tapi itu Al-Quran kullu. Ahad itu kan ada di alif bismillah. Semua ayat Al-Quran ada di Fatihah. Fatihah ada di basmalah. Basmalah ada di ba. Ba itu dinaikin jadi alif. Itulah alif yang di depan ba itu. Itu ahadiyah. Alif namanya alif ahadiyah. Namanya itu. Ahli nahwu kan gak ngasih nama, karena itu bukan mahal nahwiyin. Itu mahalnya ahlul haqaiq. Pertanda bahwa dulu yang membuat khat bukanlah ahli nahwu semata, tapi dia juga seorang wali Allah. Usud punya usud Abul Aswad Ad-Du'ali, wali kutub di zamannya, yang ngambil ilmunya daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi wajar kalau bisa alif di depan. Kalau di komputer nggak bisa ya. Kalau di komputer karena Word dibuat oleh Yahudi ya begitu jadinya. Ba-nya hilang, alifnya jadi kebalik. Ya, itu salah sebenarnya, salah secara adabnya. Mau gimana lagi? Nah, seharusnya ada orang-orang Ansor nanti, Rijalul Ansor yang jago ya, bisa memperbaiki Word itu. Alifnya di depan. Ya, semoga ada nanti, amin ya. Ahadzatullah. Nah, ini disebut dengan syahadat qadimiyah. Allah sendiri yang mengatakan ana ahad, aku yang maha sendiri. Gak ada surga, gak ada neraka, gak ada aras, gak ada apapun, hanya ada dia. Terus yang kedua, Ahmad Ruhullah. Ini akan dapat mengurai makna dari faida sawaituhu, ketika aku telah menyempurnakan nafsiyah manusia, maka aku tiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Min di situ boleh lil ibtida, boleh lil tab'id, dua-duanya enggak ada masalah. Ruhi adalah Ahmad Ruhullah, bukan zatullah. Kalau orang menerjemahkan ruhi zatullah, dia kebatinan wujudiyah yang maturut inda ahlul haqaiq. Batil akidahnya. Jadi yang mengatakan ruhi zatullah itu akidahnya maturut. Itu yang terjadi di pengikut tarekat Azazil. Zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Itu Azazil, itu setan itu. Jangan coba-coba, yang pernah mengamalkan itu buang.
tobat ya. Karena kalau mati pakai itu malaikat nggak ngambilnya, bukan kita lagi telentang, diambil diginin. Dan saya udah ketemu 2 orang yang digituin. Kita udah ingetin dua-dua ini, bang, ini zikir iblis. Iblis zikir, masa iblis zikir? Nggak percaya dia. Nggak nyampe berapa bulan, matinya di tempat paling kotor. Di mana? WC. Kepalanya begini, ya. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak orang. Ya. Ini harus diluruskan ini. Jadi ruh kita itu serpihan dari nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah pancaran dari Ruhullah, namanya Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu Ummul Arwah, induk sumbernya semua ruh, bukan Zatullah. Itu. Tapi kalau ngaji bab hakikat lagi, Ahad Ahmad ini kan rumit juga. Ahad itu apanya Ahmad, Ahmad itu apanya Ahad. Nah, nantilah kita bahas lagi. Kalau itu butuh whiteboard itu, biar jelas bedanya. Ya, bukan 400 SKS. Sampai nanti kiamat gak selesai itu ngajinya, kalau umur kita sampai ya. Jadi lafaz kedua apa? Ahmad Ruhullah. Ini satu napas semua ya. Terus yang ketiga Muhammad Habibullah. Boleh diganti Muhammad Nurullah, tergantung rasa yang turun. Kalau saya biasa yang paling awal Muhammad Habibullah. Itulah rahasia daripada ilham qudsi, bukan hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an warafa fa kharaqtul khalqa fa arafuni bi. Aku dulu kanzan yang makhfi, yang tersembunyi. Lalu aku ahbabtu, aku mahabbah, aku suka, aku senang dikenal. Jadi yang boleh senang viral itu cuma Allah. Kita nggak boleh ngarep viral, nggak boleh. Tapi kalau antum mau viral harus nebeng ke Ahmad Muhammad. Nah, nanti antum diviralkan Allah, minimal di RT-nya magangnya. Muhammad Habib. Oh, ini panjang babnya. Dan rata-rata kajian-kajian ma'rifat berhenti di kajian Muhammad Habibullah atau Nurullah. Disebut kajian Nur Muhammad. Padahal di mundur ada Ahmad, mundur ada Ahad. Tapi kok berhenti di Nur Muhammad? Udah keburu di bid'ahin sama Wahabi. Jadi harusnya ilmu hakikat ini gak boleh berhenti, harus di-upgrade terus. Jadi kitab-kitab yang dulu itu dia hanya merekam hasil downloadan Jabarut yang dia terima. Ini kan downloadan turun terus, harus disempurnakan terus, dilengkapi terus sampai zaman sekarang. Upgrade-nya. Nah, ini salah satu kitab yang lumayan bagus. Ya, beliau ya, orang yang hidup di masa kontemporer juga, tapi bisa berbicara hal-hal yang rumit. Dan yang terakhir, ini yang gak ada di thariqat manapun, tapi ada di thariqat Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena beliau sedang mempersiapkan zuhur Imam akhir zaman Al-Mahdi. Dan hadis Al-Mahdi hadisnya mutawatir. Fal inkar alaihi kufrun au aqalluha fiskun. Ya. Jadi ingkar hadis Mahdi bisa kufur. Tapi kalau dia ingkar karena kejahilannya minimal fisq atau jahlun. Ya, cukup jahil. Orang bilang Mahdi itu sistem, Dajjal itu sistem. Dia lupa kalau kita buat sistem komputer itu ada orang yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Berarti sistem kalau nggak ada orangnya ada nggak? Sekarang kata orang, ini sekarang banyak Dajjal. Iya, berarti ada sosoknya satu. Dialah yang bermain di belakang. Maka kita meyakini ada itu. Kita nggak meyakini seperti orang yang sok-sok kritis ini. Yang anehnya kok wong NU yang ngomong begitu. Kok ada itu, Dajjal itu sistem, Ar-Razi itu ngayal.
Gak ada tuh Al-Mahdi. Kalau aswajaknya udah begitu, gimana dia mau diajak ngobrol lebih jauh? Padahal orang di luar sudah mempersiapkan untuk menghancurkan negeri kita, lo mau dihancurin. Jadi musuh kita bukan sekedar ecek-ecekan, ini musuhnya sudah global. Masih asik wiridan peletiah juga ya. Nah, maka di akhir dibaca Al-Mahdi Khalifatullah Al-Fatihah gitu. Sebenarnya kalau antum dapat nama ruh tinggal ditambahin wa ana insyaallah min ahlillah Al-Fatihah gitu. Ditambahin begitu. Satu napas semua. Masuk satu tempat yang katanya angker, insyaallah Allah jaga kita. Kalau netralin ya tergantung yakin. Sok-sok netralin, diserang habis itu. Kita yang penting jaga badan dulu. Orang boleh hebat jurusnya, tapi kalau nggak bisa jaga diri, jebol juga. Maka kita jaga-jaga diri kita. Nah ini disebut dengan Haikalul Ma'arif, peta-peta ma'rifat, tiang-tiang ma'rifat. Jadi semua ma'rifatullah sudah dibuka kecuali Al-Mahdi Khalifatullah. Nah ini yang sedang dibuka pelan-pelan. Lalu Ahaddatullah ini masih dirahasiakan. Yang Muhammad Nurullah ini sudah banyak kitabnya. Udah bercampur sama hadis palsu, hadis sahih, macam-macam ya. Nah, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus maju ke Al-Mahdi Khalifatullah, harus ke belakang mundur Ahmad Ruhullah dan Ahaddatullah. Kalau umur panjang nanti kita kaji itu. Torikot ini lebih tinggi daripada torikot wirid. Karena antum cobain nanti ngaji itu 3 jam gak terasa. Tapi kalau wirid 3 menit udah kerasa. Ini namanya torikot ma'rifat, torikot ruhiyah ya, yang nurunin itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Diturunkan ke wali-walinya. Karena Nabi Khidir ini jangankan wali, Nabi Musa aja dia didik, apalagi seorang wali. Jika seorang Nabi Musa masih berguru ke Nabi Khidir, masa cuma Rijal Ansor gak berguru ya? Bintang 9 ini dari Nabi Khidir itu. Maka saya yakin sekali NU itu dulu yang buat murid-murid Nabi Allah Khidir. Saya yakin benar. Karena bintang ini ada rahasianya. Mungkin antum ada yang paham itu, tapi ada lagi di balik itu. Kira-kira begitu ya. Kalau dibuka nanti disebut ember ya. Torekot emberia. Dengan ini ajastu lakum Haikalul Ma'arif wabil ijazah. Al-Fatihah.